Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita masuk ke praktikum yang pertama dengan materi GPS dan transfer data GPS ya. Nah, jadi ini praktikum pertama untuk DSP 1 di semester genap tahun ini ya. Nah, nanti praktikumnya kalian tinggal mengikuti apa yang sudah ditampilkan di video. Jadi tinggal langkah-langkahnya nanti, kalau misalnya ada yang bisa dipraktekkan silakan dipraktekkan, kalau misalnya tidak ada medianya silakan dipahami untuk kemudian dipelajari sebagai bahan untuk menjawab kuis yang akan diberikan setelah praktikum selesai ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengoperasikan GPS Garmin ya. Nanti videonya akan menyusul. Tadi saya sudah merecord pakai handphone, nanti saya akan tampilkan di video ini. Nanti untuk transfer datanya bisa saya lanjutkan setelah penjelasan pengoperasian GPS selesai. Itu ya. Jadi jangan lupa untuk disimak, jangan lupa untuk dipahami, karena itu akan membantu dalam menjawab kuis yang akan diberikan setelah praktikum berakhir. Gitu ya. Jadi silahkan dipahami videonya dan selamat belajar. Ya, baiklah, kita akan menjelaskan bagaimana caranya mengoperasikan GPS Garmin ya untuk melakukan plotting area. Nah, sebelum kita memulai penggunaan GPS, yang pertama adalah kita siapkan dulu baterainya. Penempatan baterai ada di belakang. Ini ada sealnya di sini. Caranya kalian angkat, terus putar berlawanan arah jarum jam ke arah kiri ya, terus diangkat seperti ini, terus masukkan baterai yang sudah disiapkan 2 biji ya, size nya AA. Udah selesai, kalau sudah kita nyalakan menggunakan tombol power, ada di sebelah sini ya. Ini tinggal tekan, tahan aja. Nah, sampai muncul kode Garmin ya, seperti ini. Nah, jadi pada saat kita menyalakan GPS, kalau sebelumnya GPS itu sudah pernah digunakan, pasti dia akan merecord titik-titik yang pernah kita inputkan ya ke dalam GPS. Contohnya adalah yang ini. Di sini sudah ada titik-titik yang, bentar ya, ada titik-titik yang sudah terrecord ya, seperti itu. Nah, kita menggunakan GPS ini dalam praktikum kali ini adalah bagaimana caranya kita memplotting suatu fasilitas. Jadi kita akan memplotting fasilitas yang sering kita lihat, yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perdagangan dan jasa, sama fasilitas peribadatan. Ya, jadi ada 4 fasilitas umum yang nantinya akan kita plotting menggunakan GPS. Jadi misalnya kayak perdagangan dan jasa itu ada Indomaret, terus mana lagi ya? Ini yang pakai titik yang sudah ada dulu ya. Ada gedung ITNY, ini untuk yang fasilitas pendidikan. Sedangkan untuk ya
beberapa ada lagi. Ini yang Chandiskal, Famart, itu ya, itu contoh-contoh titik-titik yang ada di sekitar ini ya, sekitar kampus ITNY. Nah, bagaimana caranya pada saat muncul seperti ini? Masalah sinyal satelit, teruskan mencari. Nah, pada saat seperti ini adalah karena sinyal GPS yang kita dapat itu tidak sesuai dengan yang diminta oleh GPS itu sendiri ya. Jadi minimal kita harus mempunyai sinyal 5 bar yang terindikasi kuat warna hijau gitu ya. Nah, ini saya pilih tidak dulu, nanti kita carinya secara manual. Nah, bagaimana caranya kita mencari sinyal GPS? Jadi GPS ini bisa digunakan setelah dia mempunyai sinyal yang cukup ya. Jadi pada saat mencari sinyal, diusahakan berada di luar ruangan yang tidak ada halangan sama sekali dari GPS ini ke arah satelit di langit ya, di atas sana. Jadi tidak ada halangan, misalnya ada kalian di bawah pohon atau di dalam ruangan terhalang beton ya gitu, atau misalnya terhalang atap rumah atau atap kampus gitu ya, itu menghalangi sinyal GPS itu sendiri. Jadi kalau misalnya pada saat akan melakukan penitikan, diusahakan berada di langsung di bawah langit ya, nggak ada sama sekali halangan di atas GPS-nya. Nah, untuk mencari sinyal dengan cara kita masuk ke menu, tekan 2 kali ya, menu tekan 2 kali, terus kita cari yang namanya satelit ini ya. Kalau sudah, kita pilih enter. Di sini tadi ada menu ya, saya tadi pilih menu 2 kali, akan muncul seperti ini. Habis itu pilih enter. Nah, di sini ada sinyal-sinyal satelit yang tertangkap ya. Ini adalah satelit-satelit yang sinyal satelit yang tertangkap oleh GPS ini. Berarti GPS-nya sudah bisa digunakan. Sebelumnya sudah dicek dulu ya, sudah dibawakan ke area terbuka untuk mencari sinyal GPS, sinyal satelit, sorry. Nah, kalau sudah, kita quit aja. Nah, terus kita langsung ke penitikan fasilitas. Nah, bagaimana caranya? Kita pakai ini ya, klik mark di sini. Kita pilih yang menu mark ini, tekan. Nah, nanti muncul seperti ini. Ya. Nah, ini adalah tampilan pada saat kita akan melakukan penitikan satu fasilitas ya, atau misalnya penitikan nama tempat atau nama titik. Nah, bagaimana cara yang ngasih nama? Kita akan melakukan penamaan ada di kolom 018 tadi ya, di sini 018. Ini adalah kolom buat nama. Sedangkan yang sebelah pojok kiri atas itu adalah simbol. Ini adalah tanggal perekamannya. Ini lokasi UTM-nya ya. Ada di 49S, terus ini adalah koordinatnya. Ini elevasinya. Karena ini kedalaman untuk ini apa namanya? Air, jadi kita nggak ada ya. Nah, gimana caranya akan menamakan di sini? Kita arahkan ke atas ya, pakai tombol up. Nah, diarahkan ke sini. Kalau sudah berada di sini, kita pilih yang enter ya.
Nah, jadi akan muncul seperti ini. Kita buat titik, contohnya ITN-nya ya. Jadi kita arahkan ke huruf I, terus enter, terus arahkan huruf T, enter, terus N, terus itu Y, enter. Kalau sudah, arahkan ke selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, kita arahkan ke tombol selesai. Pakai ini ya, atas bawah kanan kiri pakai ini. Kalau sudah, pilih enter. Nah, untuk mencarinya kita pakai tombol find ya. Tombol find, kita pilih find. Nah, terus pakai titik, terus enter. Nah, itu adalah paling atas titik yang tadi sudah dibuat ya. Sudah dibuat barusan. Kita buka. Nah, jadi ini kalau kita zoom itu sini ya. Kita pakai ini, kita akan zoom areanya, titik dimana tadi kita sudah buat. Ini ya, nah ini TNJ-nya ketemu. Nah, jadi ini titik yang barusan kita buat ya, barusan saya buat. Nah, jadi untuk lokasi-lokasi yang lain, kalian bisa menggunakan langkah yang sama, cara yang sama, hanya saja penamaannya berbeda dan titik lokasinya juga berbeda ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menitiki Indomaret misalnya, kalian datang ke tempatnya, terus kalian plotting atau menitikkan lokasi di depan Indomaretnya itu. Jadi usahakan biar tidak terhalang oleh media apapun ya di atas GPS ini. Jadi langsung mengarah ke langit. Nah, jadi rangkuman dari cara menggunakan GPS adalah tadi yang pertama, kita masukkan baterai dulu ya. Seal-nya di sini diputar berlawanan jarum jam untuk masukkan baterai. Habis itu kalian nyalakan tombol powernya. Setelah itu kalau sudah menyala, kalian cari dulu sinyal GPS-nya, sinyal satelit untuk menggunakan GPS tersebut. Nah, kalau sudah dapat minimal 5 dengan kondisi yang kuat-kuat tadi ya, yang hijaunya tuh tinggi-tinggi, itu sudah bisa digunakan. Nah, setelah itu baru kalian melakukan penitikan dengan cara pilih tombol mark, terus dilakukan penamaan. Setelah itu disimpan, enter ya. Terus untuk mencari titik yang sudah dibuat tadi dengan cara find ya, kita pilih tombol find. Terus habis itu kita bisa pindah ke titik yang lain kalau sudah selesai. Jadi seperti itu untuk pengaturan titik GPS plotting ya. Nanti setelah ini kita belajar bagaimana cara menginput data yang ada di GPS ini ke ArcGIS ya. Jadi kita akan transfer data dari GPS. Nanti saya menggunakan komputer untuk mempraktekannya. Jadi silahkan dipahami ya, silahkan dipelajari untuk selanjutnya kalian bisa menjawab kuis yang akan diberikan. Jadi untuk praktek penggunaan GPS Garmin sampai di sini. Nanti saya lanjutkan pengolahan di PC. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya tadi sudah paham dari penjelasan pengoperasian GPS,
Nanti setelah ini berarti kita akan mentransferkan data dari GPS ke komputer. Nah, kita mentransfernya menggunakan kabel USB ya. Jadi sama seperti kalian mau misalnya transfer data dari handphone ke PC atau ke laptop. Ini juga kurang lebih langkahnya sama kayak yang kita lakukan kalau misalnya mau transfer file yang dari handphone, misalnya mau file transfer foto dan lain-lain menggunakan kabel USB. Jadi kabel USB-nya sudah disediakan di box ya. Kalau yang praktikum offline dia bisa mempraktikkan secara langsung. Nah, bagaimana cara mengoperasikan GPS portable-nya. Nah, kalau sudah ditransferkan nanti akan muncul file USB drive ya, seperti ini. Nah, nanti di situ ada folder Garmin, kita dibuka, terus pilihan GPX ya. Nah, nanti yang kita pakai file yang terakhir. Nah, bagaimana kita akan mentransfer data dari GPS ke komputer? Kita menggunakan software map source seperti ini. Ini adalah software map source. Buka. Nah, nanti file yang tadi dari GPS akan kita tarik ya, akan kita drag ke area sini. Kita cari, terus tarik, pindahkan ke sini. Jadi ini adalah titik yang tadi saya contohkan pada saat pengoperasian GPS ya. Nah, kalau sudah, kita save as, terus menggunakan file yang DXF ya. Pilih yang DXF, terus save. Nah, di sini kita pilih yang use UTM coordinate. Kita menggunakan koordinat UTM. Kalau sudah, oke. Ya. Kalau sudah di oke, kita cek dulu tadi penyimpanannya di mana ya. Saya lupa. Tadi penyimpanannya kita buat dulu, ditaruh di folder F. DXF, save, terus oke. Nah, kalau sudah berarti file yang dari GPS sudah bisa digunakan di ArcGIS. Nah, selanjutnya kita buka ArcGIS-nya. Nanti dari file tadi yang sudah kita save as dengan format GPX akan terbaca di ArcGIS. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal ArcGIS, diusahakan sudah menginstal ArcGIS ya. Video sudah ada langkah-langkahnya, sudah ada video tutorialnya, tinggal diikuti. Kalau misalnya masih belum bisa untuk install ArcGIS, bisa menghubungi saya ya, bisa datang ke kampus, nanti saya bantu penginstalannya. Nah, kalau sudah di oke, terus untuk penginputannya kita pilih yang ini ya, add data. Jadi semua data shapefile, data titik, data polyline, polygon berupa input yang kompatibel sama ArcGIS melalui sini ya, pemasukannya. Masukkan datanya melalui add data. Kita tinggal pilih add data, terus pilihan E tadi sudah di sini, terus di add-kan. Oke. Nah, ini muncul ya titik ITNY yang tadi saya sudah contohkan. Nah, untuk merubah dia menjadi shapefile dengan cara kita dibuka ya. Tadi kan filenya seperti ini. Kita buka, karena dia berupa titik berarti kita pilih yang DXF point. Terus klik kanan, terus data, pilih ekspor data.
terus tinggal disimpan di folder yang mau kita gunakan, misal di E ya, misal titik itny, kemudian save, pakai save file ya formatnya, terus oke. Yes. Nah sekarang ini sudah menjadi save file ya, file yang bisa digunakan. Nah untuk melihat data tadi yang sudah kita inputkan, bisa klik kanan terus pilih yang open attribute table. Ini untuk melihat informasi-informasi yang tertera dalam titik yang sudah di plot tadi di GPS. Tadi kita kasih nama itny ya, ini itny ya. Jadi ini ada juga posisi koordinatnya, terus ini juga ada ketinggiannya. Sini adalah ada waktu perekamannya. Kita menyesuaikan waktu terakhir GPS digunakan, yaitu tahun lalu ya. Nah jadi seperti itu untuk pengoperasian GPS dan transfer datanya. Jadi kalau misalnya kalian masih ada yang bingung, bisa ditanyakan. Kalau misalnya kalian sudah paham, silahkan dipelajari bagaimana untuk menjawab kuis yang akan nanti diberikan. Nah, jadi seperti itu untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.